Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam, dan kita masih membahas tentang pokok-pokok keimanan atau rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya sudah kita bahas tentang keunggulan atau keistimewaan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya keunggulannya yang sudah kita bahas adalah mencakup bahwa Al-Quran itu mencakup tentang intisari ajaran-ajaran Allah yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran menjadi kitab petunjuk terakhir yang diturunkan oleh Allah, yang dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah merupakan mukjizat ilmiah sepanjang masa yang tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Kemudian Al-Quran itu mudah dipelajari, mudah dihafalkan, mudah dipahami, dan mudah diamalkan. Kemudian dengan Al-Quran itu akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang terbaik, sebagai orang yang terbaik. Kemudian yang keenam, Al-Quran sebagai syafaat nanti pada yaumul qiyamah. Nah, berikutnya yang ketujuh adalah bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Al-Quran itu sebagai obat, baik jasmani maupun rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran ma sesuatu, huwa syifa'un, yang menjadi penawar, yang menjadi pengobat, menjadi obat, penyembuh. Wa rahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Jadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya, selain kerugian. Jadi Al-Quran itu bagi orang-orang beriman adalah obat dan rahmat, bagi orang-orang zalim adalah
dan tidak mengamalkan Al-Quran. Ya. Mereka orang-orang yang merugi karena mereka orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Ini keistimewaan Al-Quran. Ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat lain juga disebutkan dalam surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, ini umum, panggilan untuk seluruh manusia. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian ya, mau'izah dia nasihat, pelajaran. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa shifaa'un, dan obat penyembuh. Lima fis sudur, ya, bagi apa yang ada atau bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Jadi Al-Quran itu mau'izah, nasihat. Ya, nasihat itu obat sebenarnya. Kalau orang itu tidak mau menerima nasihatnya, orang yang tidak menerima perbaikan. Ya. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Di dalam hati manusia itu banyak penyakitnya. Sumber penyakit sebenarnya ada dalam hati manusia. Yang itu yang harus diobati dulu. Penyakit hati. Jadi bisa sebagai obat jasmani dan rohani. Rohani itu penyakitnya ada dalam hati. Shifaa'un lima bisul. Dan banyak sekali penyakit-penyakit dalam hati kita. Ini yang harus diobati, yang harus dibersihkan. Dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berbahasa sekarang, virus yang ada dalam hati kita, jiwa kita, itu yang membuat manusia tidak tenang, ya, yang membuat manusia itu menderita. Itu hati, bukan yang lain, ya, bukan penderitaan fisik, bukan penderitaan jasmani, penderitaan rohani. Manusia itu merasa lebih menderita kalau batinnya ya sakit, hatinya yang sakit. Jadi harus diobati. Obat hati itu ya kan berupa obat-obatan yang kita konsumsi. Obat hati itu ya Al-Quran. Ya, obatnya hati itu ya Al-Quran. Sering kita hafalkan tombol hati itu ada berapa? Di antaranya adalah baca Al-Quran dan maknanya. Ya, baca Al-Quran, karena itu yang membuat hati kita menjadi tenang. Ya, kalau hati kita gelisah, kalau hati kita galau, kalau hati kita panik, itu berarti ada penyakit-penyakit di dalam diri kita. Obatnya di antaranya baca Al-Quran dan artinya. Kalau kita hanya baca saja ya bisa juga, karena banyak orang-orang yang mendengarkan Al-Quran itu hatinya jadi tenang meskipun tidak paham maknanya. Tapi lebih baik lagi kalau kita membaca Al-Quran itu dengan memahami maknanya. Ya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa
hudan adalah petunjuk, wasyifa dan penawar, obat. Ya. Jadi bagi orang-orang beriman, Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat. Dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang menyatakan tentang bahwa Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai obat atau sebagai penyembuh, diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud dawa'i al-Qur'an." Rasulullah bersabda, sebaik-baik obat itu adalah Al-Qur'an. Sebaik-baiknya obat itu Al-Quran. Tadi obat penyakit hati, obat penyakit jasmani. Dan di dalam hadis lain juga disebutkan, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuinya ketika dia sedang bersama seorang perempuan yang tengah diobatinya atau diruqyahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alijiha bi kitabillah." Obatilah dia dengan kitab Allah. Ada yang penyakit karena gangguan jin. Ada. Bagaimana caranya? Diruqyah. Nah, cara meruqyah itu dengan apa? Ya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ya dengan dibacakan Al-Qur'an. Nah, termasuk kalau kita ingin dijauhkan dari gangguan jin, ya sering-seringlah baca Al-Quran. Ya, jin itu menguasai hati manusia. Ya, jin itu bisa menguasai manusia kalau manusianya itu lemah. Karena jin atau setan itu selalu mengintai. Yang diintai itu hatinya. Kalau hatinya kosong, dia masuk. Ya, pikirannya kosong, atau hatinya kosong, itu setan jin itu masuk dalam diri manusia. Maka isilah hati kita dengan Al-Quran. Ya, hafalkanlah Al-Quran. Tidak harus banyak, syukur-syukur bisa banyak. Ya, tapi harus diisi dengan Al-Quran hati kita. Sehingga Nabi itu mengatakan, janganlah kalian jadikan hati kalian itu seperti rumah yang kosong. Kalau rumah kosong itu yang isi siapa? Setan. Ya, hati kita juga begitu. Setan itu menguasai kita melalui hati, masuk dalam hati, mengalami pikiran kita. Maka kita isi dengan Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Ya, syukur-syukur tambah terus, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Ya, insya Allah itu akan menjadi obat bagi kita. Jadi tidak perlu diruqyah orang lain, diruqyah sendiri. Ya, bahkan kalau sudah ada Al-Quran dalam hati kita, setan itu akan jauh, tidak akan berani mendekat dengan kita. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bisa menjadi obat jasmani. Kalau tadi adalah rohani, ini jasmani. Diriwayatkan dari Ibnu Mardawi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Nabi dan mengeluhkan dadanya yang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau membaca Al-Quran." Dadanya sakit, ya, disuruh baca Al-Quran. Baca. Ya. Wa qawluhu lilladzi Ar-Raqa alladzi bi suratil Fatihah. Ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim itu, yang ada sekelompok sahabat
ceritanya ya, yang dia itu melewati sebuah kabilah. Ini hadisnya ya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan ketika melewati sebuah perkampungan ya, yang ada di perkampungan Arab. Orang-orang kampung tersebut tidak menerima mereka. Ya, ketika sikap mereka masih seperti itu, seorang pemimpin mereka terkena sengatan kalajengking dan mengatakan kalajengking lodilo itu disengat atau digigit hewan yang berbisa. Dan mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ular. Ya, hewan berbisa. Lalu mereka pun berkata, ya, awalnya mereka itu mau ketika mampir di kampung itu cari makanan, tapi ditolak, nggak diterima. Sampai akhirnya salah seorang dari pemimpinnya itu digigit oleh atau disengat kalajengking, kena hewan yang berbisa. Ya, kemudian mereka obati, tapi nggak bisa. Ya, kemudian mereka datangi para sahabat itu yang awalnya tadi ditolak. Ya. Kemudian dia bertanya, apakah di antara kalian ada yang punya obat atau seseorang yang bisa meruqyah? Lalu para sahabat Nabi pun berkata, sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kami pun tidak akan melakukannya, sehingga kalian berikan imbalan kepada kami. Ya, karena tadi ditolak, nggak mau menerima. Ya, padahal mereka cari makan, mampir untuk ya, makan, tapi nggak diterima. Ini persyaratannya. Kami mau mengobati kalau ada imbalan. Ya. Akhirnya mereka pun berjanji akan berikan beberapa ekor kambing. Lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Quran, yaitu Al-Fatihah, dan mengumpulkan ludahnya serasa memudahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh. Ya. Diludahi namanya bekas gigitannya. Dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian diludahi itu bekas gigitan ya, hewan hewan berbisa itu. Ya. Kemudian laki-laki itu sembuh. Ya, sembuh. Ya, padahal itu hewan berbisa. Padahal mereka diobat, mereka cari obat nggak sembuh-sembuh. Sebelum kemudian orang-orang kampung itu berikan kepada para sahabat Nabi ya, beberapa ekor kambing. Namun para sahabat Nabi berkata, kita tidak akan mengambilnya hingga kita bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang pemberian itu hingga membuat beliau tertawa. Beliau bersabda, tidak tahukah bahwa itu ruqyah? Ya. Tidak tahukah bahwa itu ruqyah? Maksudnya adalah surah Al-Fatihah itu. Kemudian Nabi mengatakan, ambillah pemberian tersebut dan berikanlah bagiannya untukku. Artinya boleh. Ya, orang mengobati seseorang tadi minta imbalan itu boleh. Ya. Ya, para sahabat gak berani. Gitu. Para sahabat itu ya, saking mereka itu menjaga diri dari haram, ya, mereka tidak mau bertindak semaunya. Ya, mereka nggak berani makan sebelum nanya dulu. Ya, ini pentingnya. Jadi pendapatan kalau kita peroleh sesuatu itu harus dipastikan itu halal apa tidak, gitu ya. Walaupun tadi mereka minta imbalan, tapi mereka belum tahu itu hukumnya boleh apa enggak. Sampai nanya kepada Nabi, baru ketika Nabi membolehkannya, berarti itu halal. Baru mereka ya, memakannya. Ya, sampai Nabi ambillah pemberian tersebut dan berikan bagian untukku. Itu artinya kalau Nabi sampai mau, itu berarti halal. Gitu, karena Nabi nggak mungkin makan barang halal. Ya, nah di situ menjelaskan bahwa ya Al-Quran itu bisa menjadi
yang akan dijaga oleh Allah. Akal, akal yang diisi dengan Al-Quran. Karena akalnya menjaga Al-Quran, maka Allah akan menjaga akalnya. Orang menghafal itu kan artinya kita menjaga ingatan kita. Jadi kalau kita itu menjaga Al-Quran, karena ingatan kita itu untuk menjaga Al-Quran, maka ingatan kita akan dijaga oleh Allah. Artinya dijauhkan dari penyakit apa itu Pak? Orang tua biasanya ikut, atau istilahnya apa sekarang? Alzheimer ya. Iya. Ada orang yang lainnya itu lupa, tapi Al-Quran tidak. Ya. Ada perempuan yang lainnya itu lupa, sholat enggak, sholat ingat terus. Karena biasa, orang yang biasa menjaga sholatnya dijaga oleh Allah, ingatan itu. Yusabbitullah bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah itu akan meneguhkan ingatan orang-orang yang menjaga Al-Quran. Jadi sampai tua Allah tidak akan menghilangkan akalnya dan tidak akan mengalami pikun. Ini penting. Jadi, ini cocok. Kenapa orang itu pikun biasanya? Orang pikun itu di antara sebabnya secara ilmiah. Di antara sebab orang itu pikun, jadi ada orang mengatakan orang itu semakin tua ingatannya semakin kuat atau makin lemah? Makin kuat. Makin kuat. Itu otak manusia. Tapi kok sering lupa? Kok sering lupa? Sering lupa itu karena kesibukan. Karena pikirannya sibuk, mikir ini, mikir itu, mikir itu, akhirnya lupa. Sampai taruh kunci aja lupa nih, tadi mana tadi? Cari, karena pikirannya sibuk. Harus, karena pikirannya sibuk. Anak-anak itu menghafal itu sebenarnya lebih berat. Karena belum paham. Kalau orang tua itu lebih cepat menghafalnya karena dia sudah banyak memahami. Ini dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi seperti itu. Jadi otak manusia secara ilmiah itu makin tua itu bukan makin melemah, bukan. Cara penelitian ilmiah makin bagus. Itu otak manusia. Semakin digunakan untuk berpikir, otak itu makin bagus. Tapi kalau tidak digunakan untuk berpikir, otak itu makin melemah. Daya ingatnya makin melemah kalau tidak digunakan. Tapi kalau banyak digunakan, dia makin bagus. Nah, di antaranya untuk menguatkan ingatan otak kita itu dengan menghafal Quran. Sehingga orang-orang yang hafal Al-Quran, hafalan yang terbaik Al-Quran, tidak ada yang lain. Jadi itu merangsang otak kita untuk berpikir terus, sehingga dia akan dijaga oleh Allah. Ingatannya selalu kuat. Ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu silakan dicoba saja. Yang sampai nanti faktor alasannya. Saya udah lupa tidak. Insyaallah. Dan Al-Quran itu dimudahkan. Yang berikutnya, membaca Al-Quran itu sebagai ibadah. Orang yang membaca Al-Quran itu bacaannya adalah sebagai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Keunggulan Al-Quran.
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya akan memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu ya dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Wala aqulu la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa orang baca alif lam mim itu bukan satu huruf. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti kalau baca alif lam mim itu minimal sudah dapat 30 kebaikan minimal. Ya, minimal. Jadi sambil kita duduk, daripada kita hanya melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, duduk sambil rebahan, hafal dapat pahala. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9 di antara keistimewaan Al-Quran adalah hukum-hukum dalam Al-Quran bersifat universal, bukan sektoral. Luas. Jadi Al-Quran itu untuk semua orang dan tidak dibatasi tempat, waktu. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran itu tidak terbatas orang, tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, tidak terbatasi ruang. Ini Al-Quran beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu temporal, tidak berlaku sepanjang masa. Zabur, Injil, Taurat. Sekarang itu banyak penyimpangan, banyak dipalsukan. Ketika Nabi masih ada, nabinya masih ada, masih murni ajaran. Tapi begitu nabinya sudah tidak ada, banyak diganti, banyak diubah. Itu kitab-kitab sebelumnya, sehingga berlakunya temporer, hanya masa itu saja. Setelahnya tidak berlaku lagi. Taurat sekarang apakah masih berlaku? Ya tidak. Injil tidak. Zabur tidak. Yang berlaku adalah Al-Quran. Yang berlaku. Jadi berlaku sepanjang masa dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Quran itu di dalamnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ya ibadah, ya muamalah, ya termasuk sering juga. Apa saja itu ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Nanti kita bahas tentang nama-nama Al-Quran kepada hamba-hambanya agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Seluruh alam artinya seluruh dunia, seluruh dunia, bukan hanya wilayah tertentu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Wahai manusia, bukan hanya orang-orang beriman saja. Rasul itu untuk seluruh manusia. Al-Quran itu sebenarnya juga untuk seluruh manusia. Semuanya, tanpa dibatasi kelompok-kelompok tertentu, wilayah tertentu, manusia tertentu, tidak. Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua, semuanya, jami'an, tanpa pengecualian. Di dalam ayat yang juga disebutkan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun."
kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Kafah itu seluruh, menyeluruh tanpa kecualian. Kafatan linnas basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan, mayoritas orang itu tidak tahu. Maka orang yang beriman dengan tidak beriman lebih banyak, yang tidak beriman lebih banyak. Aktsaran nas, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk yang konkret dan yang gaib. Ini kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Di antaranya adalah untuk memberitahukan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia, termasuk tentang informasi alam gaib, tentang berita-berita yang berkaitan dengan gaibiyah, hal-hal yang bersifat gaib. Manusia nggak ada yang tahu tentang gaib. Akal manusia itu hanya melihat yang terlihat oleh matanya. Yang gaib itu tidak tahu. Mungkin akal manusia itu bisa berimajinasi, iya, berimajinasi, berkhayal, iya. Tapi khayalan itu bisa tidak nyata. Ini beda dengan yang gaib. Gaib itu nyata, tapi manusia tidak bisa menjangkaunya. Akal manusia tidak bisa menjangkau. Itu alam nyata, bukan khayalan. Alam gaib itu alam nyata, tapi tidak dijangkau, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Jadi kalau ada manusia mengaku tahu tentang yang gaib, sementara Al-Quran aja nggak ngerti, itu bohong. Itu bohong. Nabi aja nggak mengatakan la gaib, saya itu nggak tahu yang gaib. Nabi, apalagi manusia lain, yang ada itu bisikan setan yang menipu manusia. Setan aja nggak tahu yang gaib, kan belum lagi kita bahas. Setan aja nggak tahu yang gaib. Nah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi alam gaib itu diberitahukan oleh Allah melalui Al-Quran. Maka banyak nanti berita-berita tentang yang gaib. Di antaranya banyak surga neraka itu gaib. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma faratna fil kitabi min syai'." Ia adalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, Al-Quran. Gak ada yang terlupakan dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah mencakup segala sesuatu. Gak ada yang dialpakan oleh Allah. Kalau sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, fihi ulumul awwalin wal akhirin. Di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Yang akan datang ada dalam Al-Quran. Dari umat Allah Subhanahu wa taala, ini yang berkaitan dengan keunggulan Al-Quran. Berikutnya adalah nama dan sifat-sifat Al-Quran. Allah menamakan Al-Quran dengan banyak nama. Jadi Al-Quran itu punya banyak nama. Yang pertama yang kita kenal namanya adalah Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu nama yang pertamanya Al-Quran itu. Nama yang kedua adalah Alkitab. Namanya Alkitab.
Laqad anzalna ilaikum kitaban, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran. Fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat kemuliaan bagi kalian. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal atau berpikir? Ya, disebut sebagai kitab. Ya. Dari Alkitab pula raiba fi. Jadi maksud Alkitab di situ adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran nama lainnya adalah Al-Kitab. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, namanya surat Al-Furqan, itu nama Al-Quran. Ya tabarakalladzii nazzala al-furqan 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarak, Maha suci Allah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Ya, jadi maksud Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Ini nama lain Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Juga yang keempat ya. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Dzikr. Al-Dzikr. Ya, Al-Dzikr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kalau kita ingin banyak zikir, ya, kalau kita ingin banyak zikir, bisa zikir kita itu adalah Al-Quran. Termasuk zikir terbaik itu zikir Al-Quran. Baca Al-Quran, murojaah Al-Quran. Ya, ini kalau kita bisa merutinkan, ya, setiap habis sholat misalnya murojaah Al-Quran 5 menit sampai 15 menit, nggak usah lama-lama, rutin, ya, zikirnya Al-Quran. Hafalannya kita murojaah setiap hari 5 kali, kali 5 sampai 15 menit berapa? Ya, jadi sehari bisa 25 menit sampai berapa itu? Ya, 15 kali 5, 75 menit. Kita murojaah, kita jadikan sebagai wirid gitu. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Dzikr, artinya adalah Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pula yang akan menjaganya. Sebut Al-Dzikr, maknanya peringatan, ya, pengingat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada ahli zikir. Ahli zikir itu maknanya ahli Quran atau ahli ilmu. Ya, para ulama tafsir mengatakan itu maknanya bisa ahli Al-Quran, karena al-zikir itu nama Quran. Kalau ahli zikir berarti ahli Quran, ya, atau ahli ilmu. Juga disebut atau nama lain adalah At-Tanzil. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Tanzil, ya, yang dimaksud At-Tanzil di situ adalah Al-Quran, dan dia itu adalah tanzil, kitab yang diturunkan, artinya adalah Al-Quran dari Tuhan semesta alam. Ya, jadi dari nama-nama itu yang paling sering kita sebutkan adalah Al-Quran atau Al-Kitab. Ya. Tapi namanya tadi banyak, tadi ada berapa? 7 ya. 7 apa? 5 ya. 5 ya. 5. Ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat Al-Quran di antaranya yang pertama adalah nur. Jadi Al-Quran itu adalah nur.
cahaya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhanun mir rabbikum, burhan, ya, bukti kebenaran dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum, dan kami telah menurunkan kepada kalian nuran mubina, ya, Al-Qur'an, ya. Nur sebagai cahaya, sebagai cahaya yang menerang. Jadi Al-Qur'an itu adalah cahaya. Maksudnya cahaya itu menerangi hati manusia, menerangi pikiran manusia. Kalau orang itu pikirannya terang, hatinya terang, dia dapat pencerahan, dia dapat penerangan. Jadi kalau lampunya dunia itu kan matahari dan bulan, tapi kalau lampunya hati, ya Al-Quran, ya, lampunya hati ya Al-Quran dan sholat. Cahaya dalam hati kita dia Al-Quran dan sholat, ya. Sholatu nurun. Ada berarti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara sifat yang lain adalah bahwa Al-Quran itu mau'izah, nasihat, syifa, obat, huda, petunjuk, dan rahman. Ini sifat lain dari Al-Quran. Mau'izah, obat, petunjuk, rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, mau'izah wa shifaa'un lima fis sudur, pengobat, penawar, wa hudan, sebutkan pada sebagai petunjuk, wa rahman, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Ini sifat-sifat Al-Quran: mau'izah, obat, petunjuk, dan rahmat, ya. Al-Quran disebut juga Al-Mubarak, yang diberkahi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Dan inilah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, lagi mengesahkan kebenaran-kebenaran kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Mubarak, diberkahi. Diberkahi itu maksudnya barokah itu. Kalau diberkahi itu ditambah kebaikan-kebaikannya, ya. Jadi barokah itu artinya an-numu wa ziyadah. Cara bahasa, barokah itu artinya adalah bertumbuh dan berkembang dan bertambah, bertumbuh, berkembang, bertambah. Ya, yang bertambah apa? Para ulama mengatakan makna barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi barokah itu adalah bertambahnya kebaikan, bertumbuh, berkembang, ya, atau berlimpahnya kebaikan. Itu barokah. Dan barokah ini yang sering kita, ya, doakan, ya. Sering kita berdoa, doanya doa barokah. Ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan agar, ya, selamat, ya, dapat rahmat, banyak kebaikan. Kalau kita mau makan, doanya ada mau makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Allahumma barik lana, barokah. Ya Allah, ya tambahlah kebaikan-kebaikan kami. Jadi kalau barokah itu minta ditambah kebaikan. Ada orang nikah, doanya apa? Ucapannya
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Doanya doa berkah. Orang makan doanya berkah, orang nikah doanya berkah, ketemu orang doanya berkah. Jadi Al-Quran itu disebut mubarak, artinya ditambah ke kebaikan-kebaikan. Banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga disebut Al-Bushra, berita gembira. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan berita-berita gembira. Qul kana tuwalli Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Katakan, wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya dialah yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Yaitu kitab yang mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan pembawa berita gembira, lagi-lagi lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Kalau bagi orang zalim, apa tadi? Ruqyah. Maka ini keuntungan orang-orang beriman. Al-Aziz, yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun azizun. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu kalam Allah. Yang keenam adalah disebut majid. Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan apa yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran yang dihormati. Al-Majid ini sifat dari Al-Quran. Yang ketujuh, Al-Quran itu disebut sebagai pembawa berita gembira. Tadi kita sebutkan an-nadhir sebagai peringatan, basyiran wa nadhiran. Jadi Al-Quran itu adalah basyir, memberi kabar gembira, wa nadhir, dan sebagai memberi peringatan. Tadi Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Masih ada satu lagi. Bahwa Al-Quran itu adalah ruh. Al-Quran itu sebagai ruh. Ruh itu yang menggerakkan. Sebut ruh itu karena Al-Quran itu yang menggerakkan kita. Harusnya yang menggerakkan kita itu Al-Quran, yang memotivasi kita, yang mengarahkan kita, yang membimbing kita, itu Al-Quran. Maka disebut ruh. Orang itu kalau nggak ada ruhnya ya nggak bisa bergerak. Dan itu dengan artinya hidup. Hidup kita dia dengan Al-Quran yang menghidupkan kita, akal kita, hati kita, itu Al-Quran. Itu melalui Al-Quran. Al-Quran adalah ruh bagi kehidupan manusia yang menggerakkannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Kita melakukan segala sesuatu itu kan sesuai petunjuk dan arahan Al-Quran. Nah, itu kalam Allah. Di situ perintah dan larangan Allah. Itu yang menggerakkan kita. Kita bergerak, kita melakukan dorongan Al-Quran. Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan segala kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran dengan perintah kami. Ruhan di situ maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai ruh, disebut ruh. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan
dengan Al-Quran itu siapa saja yang kami kehendaki, tunjukkan, diarahkan, dibimbing. Ya, itu maksudnya adalah Al-Quran itu menggerakkan, membimbing, mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan, diarahkan oleh Al-Quran. Ya. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya kamu itu ya benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan kemana? Orang muslim sebutnya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kemana? Ya, siratal mustaqim itu jalan kemana? Yaitu yang dimaksud adalah jalan menuju Allah. Ya, siratal mustaqim adalah jalan menuju Allah. Tattariqu ila Allah. Yang kita tuju itu adalah Allah. Itu yang siratul mustaqim. Maka manusia itu dari Allah, ya. Datangnya dari mana? Dari Allah. Bersama dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, datang dari Allah, bersama Allah, ya, dan akan kembali juga kepada Allah. Jangan sampai manusia itu begitu dihidupkan oleh Allah, dari Allah hidupkan, ya, begitu hidup dia bersama siapa? Bersamanya setan. Yang itu jangan sampai. Yang kembalinya kemana? Neraka. Ya, karena salah jalan tadi. Dolal itu sesat, itu artinya salah jalan. Nah, itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang tersesat jalannya. Harusnya dia menuju yang dituju itu Allah, tapi yang dituju selain Allah. Ya, jadi siratal mustaqim itu adalah menuju Allah, jalan menuju Allah. Ya, yang juga nanti jembatan di akhirat nanti ada namanya siratal mustaqim. Ya, itu jembatan di akhirat. Ya, di situ nanti orang menyeberang siratal mustaqim. Jadi bawahnya itu neraka, seberangnya surga. Ya, makanya orang-orang yang sudah terbiasa dalam siratal mustaqimnya itu, ya udah biasa, memang tujuan hidupnya yang menuju Allah. Surga itu adanya di mana? Surga itu adanya di mana? Di bawah arasy. Di bawah arasy. Ya, maka nanti surga yang tertinggi itu adalah atasnya arasy. Namanya Jannatul Firdaus. Tapi Nabi menyebut kita, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena di atasnya itu arasy. Surga itu ada di bawah arasy. Ya. Kalau surga Firdaus berarti dekat dengan arasy. Ya, itu yang terdekat. Surga yang tertinggi tingkatannya, Jannatul Firdaus. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan kalau disampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah bisa buat ruqyah. Itu gimana penjelasannya itu kalau ada Quran itu kepada orang yang sudah meninggal, apakah itu diperlukan atau seperti itu? Iya. Membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, dihadiahkan pahalanya. Ya, dihadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal, itu diperbolehkan. Ya, bahkan Imam Syafi'i juga menganjurkan juga, ya, membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dibacakan yang maksudnya adalah hadiahkan pahalanya, ya, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan Ibnu Taimiyah juga yang membolehkan, ya, bacaan Al-Quran itu boleh dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Yang paling sering kan minimal suratul Fatihah, ya, insyaallah sampai, ya, jadi hadiah pahala ini yang sampai dengan pahala boleh, ya.
terutama untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Gitu. Apalagi kalau amalan itu dari anaknya, insya Allah akan diberikan langsung. Dan itulah diantara manfaat anak-anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya, doakan. Ya, dan orang-orang beriman juga bisa mendoakan juga. Ya, doa kita juga ya, memintakan pengampunan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya, termasuk bagian dari doa kita. Ya. Oke, yang lain silakan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.